Assalamualaikum anak-anak semuanya. Pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu membahas tema 7, perkembangan teknologi. Hari ini kalian akan membahas subtema yang kedua, yaitu perkembangan teknologi produksi sandang. Kompetensi dasar yang akan kalian capai pada pembelajaran kali ini yaitu mengamati informasi pada teks bacaan tentang perkembangan teknologi, khususnya yaitu teknologi produksi sandang. Nah, jadi apa sih teknologi produksi sandang itu? Silakan kalian amati gambar berikut ini. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini adalah contoh gambar pakaian profesi. Coba kalian buka buku paket kalian halaman 85 dan 86. Di situ kalian diminta untuk membaca teks bacaan yang berjudul Kain Adat Indonesia. Berikut paragraf demi paragrafnya. Ini adalah paragraf yang pertama pada teks bacaan Kain Adat Indonesia ya. Ini teks paragraf yang pertama. Kemudian paragraf yang kedua. Ini silakan kalian baca, kemudian cari informasi apa yang terdapat pada paragraf yang kedua ini. Kemudian ini adalah paragraf yang ketiga, kemudian paragraf yang keempat, dan yang terakhir yaitu paragraf yang kelima. Nah, silakan kalian baca, pahami isinya. Nah, pada kesempatan sebelumnya kan misalnya sudah menyampaikan ya pada hari Senin bahwa setiap kalimat utama itu terdapat ide pokok. Kita lihat kalimat utama itu yang mana? Ini ya, kita ambil contoh. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Ini adalah kalimat utama. Nah, biasanya pada kalimat utama itu terdapat ide pokok. Ya, ide pokok itu adalah kalimat yang akan dikembangkan menjadi kalimat-kalimat berikutnya ya, sehingga memiliki keterkaitan antara kalimat utama dengan kalimat-kalimat berikutnya. Nah, kemudian kalimat pada paragraf yang kedua ini dia ya, kalimat utamanya, kemudian kalimat utama yang ketiga ini, dan seterusnya. Ini kalimat utama yang keempat. Kalimat utama yang kelima adalah ini. Nah, jadi kumpulan dari kalimat-kalimat utama ini ketika digabungkan menjadi satu, ini yang disebut dengan ringkasan. Baik, selanjutnya silakan dibuka halaman 87. Kalian coba berlatih ya. Setelah kalian mengamati kalimat pertama dari setiap paragraf yang tadi sudah Miss Ana sampaikan, kemudian kalian coba tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari setiap kalimat pertama itu. Nah, silakan kalian isikan di sini ya. Baik, tadi paragraf yang pertama, pokok-pokok informasinya itu tentang apa? Nah, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya ya. Kemudian di paragraf yang kedua, yaitu salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Paragraf yang ketiga, informasinya adalah kain adat Indonesia sangat istimewa. Kemudian paragraf yang keempat, kain adat memiliki banyak fungsi. Nah, yang terakhir paragraf yang kelima, kain adat yang paling dikenal adalah batik. Baik anak-anak, nah di halaman 91 dan 92 di situ disebutkan jenis-jenis pakaian ya, ada teks bacaan terkait jenis-jenis pakaian. Kira-kira apa saja ya jenis-jenis pakaian? Yang pertama ada jenis seragam sekolah. Apa saja sih seragam sekolah contohnya? Nah, ada pakaian seragam putih-putih, kemudian putih hijau, ada juga yang merah putih, abu-abu ya. Kemudian ada juga pakaian batik hijau dan lain-lain. Kemudian contoh jenis pakaian yang kedua adalah pakaian rumah. Nah, ini biasanya pakaian yang kita gunakan sehari-hari ketika kita berada di rumah. Contohnya apa saja?
Contohnya adalah kaos ya, kaos katun, kemudian celana santai, rok, dan lain-lain. Nah, jenis pakaian berikutnya yaitu ada pakaian olahraga, pakaian pesta, pakaian musim panas, pakaian musim dingin, kemudian pakaian profesi, pakaian adat, dan lain-lain. Nah, contohnya ini adalah pakaian adat ya yang dipakai oleh teman-teman kalian. Berikutnya, dari bahan dasar sampai ke pasar. Pada teks bacaan yang berjudul dari bahan dasar sampai ke pasar ini, kita ambil informasinya bahwa bahan dasar pakaian tersebut dari berbagai jenis. Apa saja jenis-jenis bahan dasar dari pakaian? Yang pertama yaitu ada kapas, kemudian yang kedua bulu domba, yang ketiga serat daun, dan ada pula yang keempat yaitu serat kepompong ulat sutra. Nah, bagaimana bahan-bahan ini diproses menjadi sebuah pakaian? Nah, ada proses pembuatan pakaiannya. Bagaimana prosesnya? Yang pertama yaitu petani menanam bahan dasar pakaian tersebut. Misalkan petani kapas, kemudian petani yang bisa menghasilkan serat daun. Kemudian ada juga peternak domba dan ulat sutra yang memelihara hewan peliharaannya sampai menghasilkan bulu domba dan serat ulat sutranya. Dan yang ketiga, hasil dari pertanian dan peternakan itu kemudian dibawa ke pabrik pemintalan ya. Sehingga di pabrik itu akan dipintal bahan-bahan dasar tadi seperti kapas, bulu domba, kemudian serat daun, serat kepompong dari ulat sutra tersebut dipintal sehingga menjadi benang dengan menggunakan teknologi seperti mesin gitu ya. Kemudian proses berikutnya setelah menjadi benang, setelah dipintal menjadi benang, kemudian benang-benang yang telah dipintal tersebut akan menjadi kain. Nah, dari kain inilah kemudian dijahit menjadi sebuah pakaian. Nah, setelah pakaian itu selesai dijahit, baru didistribusikan ke pasar-pasar dan akan dijual oleh para penjual pakaian. Nah, coba kalian lengkapi tabel berikut ini berdasarkan dari hasil teks yang terdapat pada halaman 98 dan 99 ya. Bagaimana cara pembuatan pakaian tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya? Contoh, petani kapas. Nah, petani kapas itu mengerjakan apa? Mengerjakan penanaman kapas. Di mana? Di kebun. Kemudian menghasilkan apa? Menghasilkan kapas. Ada lagi, siapa lagi yang terlibat dalam pembuatan pakaian? Misalnya peternak domba atau peternak ulat sutra. Ya, mengerjakan apa? Nah, mengerjakannya yaitu memelihara domba atau memelihara ulat sutranya tersebut. Di mana? Ya, tentunya di peternakan. Menghasilkan apa? Tentunya menghasilkan bulu domba dan juga serat ulat sutra. Next, kemudian ada pemintal. Nah, pemintal ini pekerjaannya adalah memintal benang. Di mana? Tentunya di pabrik. Menghasilkan apa? Menghasilkan benang. Selanjutnya ada penenun. Penenun itu kerjaannya adalah menenun kain ya, kain yang telah dibuat kemudian akan menghasilkan kain. Nah, dari kain inilah akan dijahit oleh para penjahit pakaian atau kita sebut dengan desainer. Nah, jadi desainer itu atau penjahit itu kerjaannya adalah menjahit kain ya. Di mana? Di pabrik konveksi. Menghasilkan apa? Tentunya akan menghasilkan pakaian yang berbagai jenisnya. Nah, berikut ini adalah contoh pakaian-pakaian yang selesai dijahit. Nah, pakaian ini disebut juga dengan pakaian-pakaian profesi. Apa sih pakaian profesi? Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Nah, pakaian ini biasanya dikenakan saat mereka melaksanakan pekerjaannya ya. Pakaian profesi ini banyak sekali jenisnya. Contohnya, pakaian profesi dokter, kemudian tentara,
polisi, pilot, pramugari, kemudian pengacara, guru, bahkan pakaian profesi buruh pabrik juga punya ya. Dan ada juga pakaian hakim, jaksa. Kemudian ada juga pakaian profesi pegawai bank. Nah, yang terlahir contoh berikutnya adalah pakaian profesi satpam dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh gambar pakaian profesi. Baik anak-anak, sebagai penutup silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 108. Di situ kalian lihat ya, amati kembali teks bacaan yang berjudul pakaian profesi, kemudian jawab pertanyaan berikut ini. Nah, ini adalah tugas kalian pada pembelajaran kali ini ya. Silahkan kalian isi langsung di buku paket kalian halaman 108. Setelah selesai, silahkan difoto kemudian kirimkan ke Google Classroom. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.